I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hesya Mayusdila dengan NIM 22208030027 akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul e-government. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang e-government. Pengertian e-government. E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal dengan e-gov, pemerintahan digital, online pemerintah atau pemerintahan transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di informasi dan komunikasi. Atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal yang lain yang berkenaan dengan pemerintah. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Ada 3 model penyampaian e-government. Yang pertama, government to citizen atau government to customer. Yang kedua, government to business. Yang ketiga, government to government. Government to citizen atau government to customer yaitu penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Kemungkinan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya, pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Government to business, transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa kepemerintahan untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem e-procurement. Contoh, pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek dagang, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, government to government, yaitu memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antara departemen dan lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh, konsultasi secara online, blogin untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Nah, ada pula keuntungan government. Yang pertama, terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta informasi tentang tinggi muka air. Yang kedua, e-government juga dapat mendukung pengelola pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan sektor usaha dan industri. Yang ketiga, semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat. Ada pula kerugian e-government. Yang pertama, kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Yang kedua, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Yang ketiga, kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin atau pemerintah dengan masyarakat karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. Ada pula tujuan e-government yaitu
pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta menyediakan fasilitas dialog publik. Dan yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antara lembaga pemerintah. Ada pula 4 indikator keberhasilan e-government, yaitu ketersediaan data dan informasi pada pusat data. Yang kedua, ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah. Yang ketiga, ketersediaan aplikasi e-government pendukung pekerjaan kantor dan layanan publik. Yang keempat, ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi email, SMS maupun telekonferensi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.